Saya yakin banyak di antara kalian yang nonton video ini masih penasaran ya, sebetulnya apa sih yang ditawarkan smartphone ini di harga sejutaannya? Dan apakah cukup nyaman kalau mau dipakai untuk penggunaan harian? Well, tanpa perlu berbasa-basi lagi, yuk langsung aja kita bahas. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, jadi seperti yang udah saya tulis di judul ya, kalau di tangan saya saat ini adalah smartphone sejutaannya Xiaomi, yaitu Redmi 14C, yang waktu perilisannya itu sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Smartphone yang sebetulnya masih tergolong baru ini menyediakan dua opsi RAM dan storage yang bisa kalian beli ya. Ada varian 6 per 128GB yang dijual dengan harga 1,499 juta, dan juga 8 per 256GB yang dijual dengan harga 1,799 juta. Kalau untuk opsi warna, HP ini tuh udah nyediain 3 opsi warna yang bisa kalian pilih ya. Ada varian warna Dreamy Purple, Starry Blue, dan juga varian warna black atau hitam ya, kayak yang lagi kita bahas saat ini. Sejujurnya kalau opini saya pribadi ya, saya tuh lebih suka varian warna Starry Blue-nya. Kelihatan lebih ikonik ketimbang varian warna hitamnya ini yang bisa saya bilang terkesan biasa aja gitu. Ya walaupun sebetulnya desain glitter-glitter di bagian back covernya ini cukup menarik ya, tapi ya karena ini warnanya hitam dan finishingnya glossy, buat saya yang nggak begitu suka pakein HP-nya casing bakalan dibuat PR nih sama bagian belakangnya yang tentunya gampang kelihatan kotor karena bekas sidik jari. Tapi jujur guys, secara build quality untuk sebuah smartphone di harga segini ini tuh udah termasuk yang feel-nya kerasa solid ya. Bagian back covernya berasa padat nih saat ditekan-tekan kayak gini. Lalu di bagian frame-nya juga berasa kokoh, dan bagian yang paling saya suka adalah finishing frame-nya nih yang dibuat matte, yang tentunya bikin desain smartphone ini jadi nggak kelihatan murah. Untuk di sisi atas HP-nya ini ada lubang jack audio 3,5 mm. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang sekaligus sebagai sensor sidik jari. Di sisi kirinya ada slot SIM tray yang tipenya triple slot, dan di bagian bawahnya ada lubang mic, port charger USB Type-C, dan satu buah grill speaker yang sayangnya nih memang masih mono speaker aja guys. Dengan kualitas suara yang menurut saya masih cukup oke lah ya kalau pas dipakai buat nonton gitu. Nah, kalau untuk di bagian layar, sebetulnya secara spesifikasi masih terbilang yang mirip-mirip aja ya dengan seri pendahulunya. Panel layarnya ini masih pakai panel layar IPS LCD, kemudian resolusinya juga masih sebatas SD Plus aja. Tapi untuk kali ini refresh rate-nya udah 120Hz nih, dengan luas layar yang lebih lega juga ada di 6,88 inci. Sebetulnya secara experience penggunaan layarnya nih ya, saya sih nggak banyak komplain guys. Secara warna itu masih kelihatan cukup vibrant, untuk kontrasnya juga masih yang nyaman di mata, dan yang paling saya suka adalah soal sertifikasi Wideframe L1-nya nih. Jadi ya walaupun ini adalah HP murah ya, tapi masih bisa dipakai kok untuk nikmatin konten-konten video di Netflix di resolusi Full HD-nya. Ya walaupun tetap aja ya, karena resolusi maksimal layar HP ini tuh sebatas SD Plus aja, jadi dari segi detail dan ketajaman gambarnya bakalan kelihatan kurang maksimal. Ya mungkin kalau soal layar, catatan dari saya sih cuma di bagian desainnya aja sih, karena masih pakai desain water drop display begini. Menurut kalian gimana nih? Masih oke-oke aja kah dengan desain layarnya yang kayak gini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut ya sekarang ke bagian performanya. Untuk chipset, walaupun chipset yang dipakai Redmi 14C ini tuh tergolong yang baru dirilis ya, yaitu MediaTek Helio G81 Ultra, tapi dari segi experience, menurut saya secara performa ini tuh cukup mirip ya dengan chipset pendahulunya, yaitu MediaTek Helio G85. Untuk skor pengujian AnTuTu Benchmark di versi 10-nya, bisa dapetin skor di angka 269 ribuan. Terbilang yang lumayan tinggi ya angkanya untuk sebuah smartphone di range harga segini. Dipakai untuk penggunaan yang ringan-ringan aja, kayak buka IG, WhatsAppan, atau mau dijadiin sebagai HP andalan ya buat bantu tracking Google Maps gitu. Ya sepengalaman saya sih HP-nya ya mana-mana aja lah ya. Dipakai untuk main game juga sebetulnya masih termasuk yang playable kok. Contohnya nih ya, waktu saya coba buat mainin game Mobile Legends. Settingan grafis yang bisa saya dapetin di game ini adalah grafis ultra dengan frame rate-nya yang high. Untuk rata-rata FPS yang bisa saya dapetin juga termasuknya udah yang cukup stabil ya, ada di angka 56 FPS. Dipakai untuk main game PUBG Mobile juga feel-nya masih cukup nyaman ya. Main di settingan grafis smooth ultranya, saya masih bisa dapetin nih rata-rata FPS-nya di angka 37 FPS. Tapi sayangnya nih guys, kalian itu nggak bisa pakai fitur gironya ya, karena kelihatannya memang nggak disediain nih di Redmi 14C-nya ini. Dan perlu diingat juga nih guys, walaupun dari pengalaman saya HP ini tuh cukup bisa ya buat diajak buat ngegame, tapi masih nggak saya rekomendasiin ya buat kalian yang mungkin niatnya beli HP ini untuk kebutuhan main game. Tapi kalau kalian carinya yang baterainya awet gitu, Redmi 14C ini tuh masih bisa jadi opsi yang oke kok buat kalian pilih.
Kenapa? Sebab kapasitas baterai dari HP ini itu udah gede ya, yaitu 5160 mAh dengan support pengisian daya fast charging sebesar 18 watt. Dari pengalaman saya kemarin pakai HP ini ya, daya baterainya itu benar-benar awet dipakai seharian ya. Buat gambaran aja nih ya, main game Mobile Legends selama 1 jam, baterainya itu cuma berkurang 15% aja. Dan dipakai streaming video di Netflix selama 1 jam juga, daya baterainya itu cuma berkurang sebanyak 9%. Kalau untuk catatan dari saya soal baterai sih palingan ada di waktu isi daya baterainya aja ya. Walaupun sebetulnya udah support fast charge 18 watt, bahkan untuk kepala charger yang dikasih bisa punya output maksimal sampai di 33 watt. Tapi nggak tahu kenapa ya, dari pengalaman saya kemarin isi daya baterainya ya dari 1% sampai penuh bisa makan waktu yang sangat lama guys, yaitu ada di 2,5 jam. Cukup anomali memang, tapi wajar lah ya, ini HP murah sejutaan, bukan flagship boy. Oke, sebelum kita ngomongin soal kameranya ya, saya mau share dulu nih ke kalian bagian softwarenya. Untuk software, Redmi 14C ini tuh masih menggunakan sistem Android 14 dengan tampilan UI Xiaomi HyperOS-nya. Secara tampilan, menurut saya kayak belum banyak perubahan yang berarti ya dari versi MIUI-nya. Apa mungkin karena HP ini tuh smartphone entry level kali ya, jadi secara tampilan memang kayak kerasa dibatesin. Tapi ya semoga aja dengan janji jaminan update softwarenya yang bisa sampai di Android 16 ditambah untuk security patch update-nya itu bisa sampai di 2028, HP ini tuh bisa lebih ngemanjain penggunanya lagi dari sisi UX atau user experience-nya. Nah, pasti sekarang kalian kepo kan soal apakah di Xiaomi HyperOS-nya kali ini masih suka munculin iklan? Jawabannya ya, masih guys. Tapi tenang aja, sepengalaman saya pakai HP ini ya, iklannya itu muncul cuma pada aplikasi bawaannya aja kok. Kayak aplikasi File Manager, Mi Browser, Mi Video, dan juga aplikasi musiknya. Sebetulnya nggak sesering itu juga sih guys munculnya. Tapi semisal nih nantinya kalian beli HP ini dan ngerasa keganggu juga ya sama kemunculan iklannya, masih bisa kalian nonaktifin kok. Dan cara nonaktifinnya juga udah banyak yang share ya di YouTube. Jadi buat kalian yang pengen tahu, coba cari sendiri aja. Ya, sekarang akhirnya kita ke pembahasan yang terakhir nih guys, yaitu soal kameranya. Kalau dilihat dari spesifikasinya, jelas terlihat nggak ada yang istimewa ya dari spesifikasi kameranya ini. Tapi kalau ngomongin soal hasilnya atau kualitasnya, menurut saya ini masih kelihatan yang cukup oke ya buat ukuran smartphone di range harga segini. Dan image-nya masih terlihat cukup luas, tone warna juga masih kelihatan vibrant, dan separasi bokeh blur di mode portraitnya juga lumayan kelihatan rapi nih. Ya, bisa dibilang cukup bisa diandelin lah buat kalian yang nantinya mau beli Redmi 14C ini. Sementara untuk hasil dari perekaman videonya kayak gimana, ya kalian bisa nilai sendiri aja lah ya, seperti biasa lewat beberapa sampel videonya berikut ini. Ya, jadi ini adalah kualitas perekaman video dari Redmi 14C guys. Dan ini saya rekam di resolusi maksimalnya ya, yaitu 1080p 30 fps. Bisa dilihat ya, kondisi cuaca langit hari ini lagi mendung kayak gini guys. Tapi kalian bisa perhatikan deh, untuk detailnya masih cukup oke sih untuk smartphone dengan harga segini, masih nice banget lah. Kalau untuk kestabilan gambarnya kayaknya udah nggak perlu kalian tanyain lagi ya. Untuk kelasan harga segini kalau goyang-goyang itu emang agak wajar guys harusnya. Oke, sekarang saya pindah ke lensa kamera depan ya guys. Dan ini saya rekam di resolusi yang sama, yaitu 1080p 30 fps. Dan untuk kualitas gambarnya seperti ini. Secara dari mirrorless ini memang nggak luas-luas banget ya, bisa dilihat ini. Padahal mendung di belakang tapi blown out putih aja kayak gini. Tapi untuk ke arah wajah ini cukup baik, bisa diterima. Ada ajan juga. By the way, ini kondisi lagi berangin ya. Untuk penangkapan audio speakernya sendiri gimana? Apakah tertangkap cukup jelas atau nggak, bisa bantu tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, jadi untuk kesimpulannya, menurut saya Redmi 14C ini sangat cocok buat dijadiin HP kedua guys. Atau mungkin buat kalian yang kebetulan saat ini tuh profesinya adalah seorang kurir atau ojol gitu misalnya. Alasan utamanya tentu karena daya baterainya yang awet ya. Plus buat dipakai navigasi Google Maps gitu, trackingnya terbilang yang udah cukup akurat berkat sensor navigasinya yang lengkap. Layarnya yang udah lebih lega juga bisa kasih visualisasi gambar yang lebih baik ya. Ya walaupun kalau di kondisi di bawah terik matahari gitu, tingkat kecerahan dari layar HP ini tuh masih yang terbilang kurang guys. Tapi balik lagi, karena smartphone ini harganya cuma sejutaan aja, saya rasa agak serakah sih kalau hal ini masih mau dikomplain juga. So buat kalian yang mungkin udah tertarik mau beli produknya, udah saya taruh di pojok sini ya guys. Atau kalian bisa cek juga link pembeliannya yang seperti biasa udah saya taruh di kolom deskripsi yang ada di bawah.
Well, mungkin cukup segitu dulu aja guys video review kita soal Redmi 14C-nya ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu klik tombol like-nya kalau kalian suka, dan jangan lupa di-share juga ya ke teman-teman kalian. Barangkali video kita kali ini bermanfaat. Kalau gitu, sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan tentunya sampai kita ketemu lagi ya di video review yang berikutnya. Thank you.